marifat atau mapasewa dan mapija pulau ri potong-potongnya pong Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas, jadi beliau mengajarkan kepada kita bahwa ma'rifat itu tidak akan pisah dengan nilai ibadah. Jadi ayat yang pertama bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun urade upanca jiru fajiru fatawe sangadina masompa. Tapi ibadah ini adalah hasil daripada ma'rifat dan hasil daripada tauhid. Sehingga di saat Allah memerintahkan kita untuk beribadah secara implisit, itu hakikatnya memerintahkan kepada kita pertama-tama untuk bertauhid dan berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan makna ibadah. Dan Reguruta memberikan definisi ibadah itu adalah ifigoi sinina parintana fong Allah Ta'ala, kemudian ini niri sinina papesangkana fong Allah Ta'ala. Kita melaksanakan segala perintah dan kita berhati-hati, jangan sampai terjerumus atau tergelincir ke dalam jurang larangan-larangan Allah, baik dalam sisi syariat, dalam sisi tarekat, atau dalam sisi hakikat. Nah, kemarin kita mengatakan ini hanya peristilahan saja. Jadi kalau kita berbicara syariat, maknanya ya dalam sisi lahiriah tubuh kita. Yang kedua dalam sisi hati. Nah, orang kalau bicara tarekat itu maknanya bicara hati. Kemudian yang ketiga dalam sisi hakikat maknanya ruhiyah. Ya, jadi takwa itu atau ibadah itu, arti ibadah itu adalah menghambakan diri, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, tapi dari segala dimensi yang berkaitan dengan diri kita. Jadi kalau kita berbicara manusia, kita tidak akan lepas dari tubuh lahiriah. Di dalam tubuh lahiriah ada yang namanya hati, bagian dalam lagi ada yang namanya aspek roh atau jiwa. Bahkan kalau kita menelisik, ada lagi yang dari dalam, yaitu aspek sir atau rahasia, yang dalam bahasa Al-Quran itu adalah fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, itu sir. Fitrah ini kesucian, kemurnian, dan dia tidak pernah berbohong. Itu makanya kenapa orang ya dalam kehidupan, hatta orang-orang ateis saja, orang mulhid saja, itu tetap ada unsur ketuhanan di situ. Ada unsur yang merasakan bahwa ada penguasa alam semesta yang tidak jauh dari dia, sehingga kadang dia merasa hampa, kadang ada rasa galau. Itu fitrah yang galau sebenarnya, karena dia tidak menemukan hakikat, atau ya istilahnya dia sebenarnya kenapa dia galau atau jauh, karena dia tidak menemukan intisari daripada tujuan dia diadakan, atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin ada Gurta juga memberikan pengantar nyitir ayat, dengan ibadah itu akan menyampaikan orang kepada makam takwa, dan dengan makam takwa itu akan menyampaikan orang kepada makam furqan. Kemarin kita memberikan penafsiran juga baru, penafsiran tambahan. Budu di sini artinya dasar daripada ibadah ma'rifat dulu. Dengan ma'rifat itu kita akan mencapai derajat takwa. Takwa itu sudah pelaksanaan lahir batin. Dan dengan takwa ini kita akan diberikan Allah furqan. Furqan itulah ilmu laduni atau ilham. Sama dengan yang disebutkan Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu ini ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya, sebelum akhir surah Al-Baqarah itu, kalau tidak salah ayat 282 ya. Ayat yang membahas tentang utang piutang itu ditutup dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takut dalam artian takut dalam aspek lahiriah, dalam aspek batiniah, dalam aspek syariatnya, dalam aspek tarekatnya, dalam aspek hakikatnya. Kalau kita bertakwa lahir batin, takwa bukan hanya dalam tataran teoretis, tapi langsung masuk ke tataran praktis lahir batin, pasti nanti kita akan diberikan Allah ilmu. Inilah furqan atau ilham atau ilmu laduni. Kita bisa membedakan ini benar, ini salah, dan yang benar inilah yang kita pilih, dan yang salah inilah yang kita tinggalkan. Nah, kemudian selanjutnya di sore hari puasa keempat kita hari ini, kita akan lanjut penjelasan ibadah Andre Guruta. Jadi setelah menjelaskan tentang hakikat ibadah, Andre Guruta kemudian masuk ke dalam
secara rinci tentang pembagian ibadah. Jadi secara ringkas beliau membagi ibadah itu ke dalam dua kategori. Jadi ada yang namanya ibadah lahiriah, yang kedua ada yang ibadah batin. Terus setelah membagi ibadah lahiriah itu bagian. Jadi ibadah lahiriah itu terbagi dua. Yang pertama ibadah memang hubungannya langsung kepada Khalik, jauh dengan orang berpisah kita. Kedua, ada juga ibadah lahir, tapi sifatnya ada perantara. Ya, kalau bahasa ini dikatakan yang ibadah dia berikan aspek ibadah. Itu istilahan aja dan reguruta. Terus yang ibadah yang melalui perasaan hamba, dia juga ibadah, tapi ibadah ini mainnya interaksi dengan manusia, bahkan makhluk juga selain manusia dalam kategori ini itu diberikan nama muamalah. Nah, kalau bahasa agama terjemahkan ibadah yang anggurta ini itu kan ibadah. Kemudian muamalah ini diberikan dengan istilah ibadah gairu mahdah. Mahdah semata-mata langsung hubungan dengan Tuhan saja. Atau diartikan dengan kesalehan pribadi. Nah, adapun ibadah muamalah bisa diterjemahkan dengan kesalehan sosial umpamanya. Atau hubungan, kalau ibadah mahda itu ya hablum minallah, vertikal. Kalau ibadah gairu mahda atau kesalehan sosial itu ya hablum minannas atau horizontal. Nah, itu Anda guru tak membagi dua. Terus yang kedua ibadah batiniyah atau aspek batin hati dan rohiyah dan sirriyah atau rahasia kita itu Anda guru tak juga membagi dua. Jadi yang dimaksud dengan ibadah batiniyah, beliau mengatakan itu ibadah hati. Nah, ibadah hati ini juga dibagi dua. Ada ibadah hati yang langsung seperti dengan zikir. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada juga ibadah batiniyah yang harus lewat perantaraan. Dia tidak langsung. Contoh, kita belajar untuk mencapai tauhid. Kita mencari al-asbab, sebab-sebab yang menyampaikan kepada ma'rifat. Nah, dan ini bisa dilalui dengan memperhatikan alam semesta. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi fil ardi, di atas bumi ini semuanya adalah tanda ayatun lil muqinin, tanda yang bisa menyampaikan kita untuk mencapai derajat muqinin. Kalau bahasa Al-Qur'an itu tafsir isyarinya orang muqin, al-iqan, maka meyakini itu adalah makim orang ahlul kasyaf. Jadi dengan melihat alam semesta ini, itu di balik alam semesta akan nampak di situ qudratullah, kekuasaan Tuhan. Dan setelah melihat kekuasaan Tuhan, pasti kita tidak akan pisah dengan zat Tuhan. Karena sifat dengan zat itu beda, tapi antara sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Karena sifat itu berdiri di atas zat. Ini dalam pandangan ulama mutakallifin. Nah, ini sebagai kesimpulan awal secara umum tentang pembagian ibadah dalam pandangan Andre Gruta. Nah, sekarang kita kembali lagi membahas secara rinci. Oke. Jadi Andre Gruta membagi ibadah itu dua macam, ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Ya, jadi yaron asang ibadah lahirang, ya sininna pakasuyan pegawai lanro aleta yang kasar ini. Ya. Kemudian ibadah batiniah itu Andre Gruta hanya menyebutkan satu aspek saja, yaitu hati. Iya, jadi nawariki Andre Gruta beberapa contoh-contoh ibadah lahiriah, ibadah tubuh. Nah, contoh salat, puasa, dan lain-lain. Ibadah batinnya, contoh ibadah hati seperti zikir. Kemudian keadaan hati kita yang kadang ada khauf, ada ar-raja. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu khauf. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dari makam khauf. Jadi merasa takut. Iya. Kalau raja itu harap. Nah, jadi yarjuna rahmatullah. Iya. Jadi kemudian sabar, syukur. Jadi aspek-aspek batinnya manusia ini sebenarnya ibadah, meskipun kita tidak sadar bahwasanya itu adalah ibadah. Di saat kita bersabar, kita bersyukur karena tidak dinilai dengan amalan lahiriah, kita mungkin tidak sadar kalau sebenarnya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, ini Andre Gruta mempertegas itu ibadah sebenarnya, meskipun sadar tidak sadar itu ibadah. Nah, makanya kita tidak heran kalau umpamanya di dalam hadis kita menyatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum innama yanzur ila qulubikum.
Innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Di sini disebutkan dua, qulubikum dulu, batin dulu. Jadi di batin itu ada zikir, ada muraqabah, ada musyahadah, ada mukasyafah, ada khauf, ada raja, ada tawakal, ada sabar, ada syukur. Itu memang tidak dinilai dan malaikat yang pencatat rakib atid itu tidak mampu melihatnya, hanya Tuhan yang langsung. Nah, makanya nanti di akhirat itu banyak orang kok biasa-biasa aja ibadahnya secara lahiriah wa amalakum, tapi kok dia betul-betul punya nilai yang luar biasa di sisi Tuhan karena ibadah batiniahnya yang besar. Nah, makanya salah seorang ahli hadis di Madinah namanya Muhammad Sindi. Jadi Muhammad Hayat As-Sindi, dia hidup tahun 1700-an Hijriah, guru dari pendiri tarekat Khalwatiyah Samaniyah, dan beliau juga punya satu kitab Munsyar Al-Hikam. Beliau mengatakan, "Zarratum min a'malil qulub khairum min amsalil jibali min a'mali al-jawari." Namotu pada naseng zarrah ama-ama. Kalau kita artikan itu sama dengan sebiji atom yang tidak dilihat oleh mata kepala kita. Itu amalia batiniyah, sabar kita, syukur kita, khauf kita, raja kita. Nah, ini kalau khauf raja masih tingkat pemula. Di atasnya itu ada namanya makam al-qabdu wal bastu. Nah, jadi al-khauf, ar-raja, ada al-qabdu wal bastu. Al-qabdu kalau tiba-tiba kita sempit lagi, mungkin karena diberikan Tuhan cobaan hal-hal yang sifat jalalnya, sifat keagungannya menyentuh diri kita, kita merasa al-qabdu agak sempit. Tapi disentuh lagi oleh sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat keindahan jamal, akhirnya al-bastu. Anu kasih menyamak kalinawi kasih. Nah, contoh itu kalau makam pertengahan. Tapi kalau makam tingginya khauf raja ada namanya al-hibatu wal unsu. Al-hibah kita takjub, hebat. Karena contoh ya, kalau ada orang lewat dan berwibawa kita kagum. Nah, jadi bukan lagi khauf yang main di sini. Kalau tingkat muntahi, tingkat yang terakhirnya itu. Jadi yang bermain adalah rasa hebat kita, takjub kita kepada Tuhan, tunduk patuh bukan karena takut, karena betul-betul menyaksikan sifat jalalnya Tuhan. Dan al-unsu menyaksikan betul-betul keindahan sifat-sifat jamal Tuhan yang tidak jauh dengan kita, akhirnya muncul dalam diri kita, itu sifat al-unsu. Yang dimaksud dengan al-unsu itu, inilah sifat kalau orang jatuh cinta itu dia tidak mau pisah. Ada kerinduan yang mendalam dengan Allah karena yakin Tuhan itu adalah Tuhan Maha Pencinta dan Tuhan Maha Penyayang. Nah, ini beberapa tingkatan di antara bagian daripada ibadah batiniah. Di saat Andre Guru tak membagi dua, ini merupakan formula yang luar biasa. Karena memang Andre Guru tak mengajarkan kepada kita jangan terlalu terfokus atau terprime dengan dunia lahiriah semata, dunia materi semata, dan kita melupakan aspek batiniah, atau aspek imaterial, atau aspek spiritual dalam diri kita. Jadi di saat beliau membagi dua, ada namanya lahiriah, ada yang namanya batiniah, itu mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa pisah dari lahiriah dan batiniah. Kemudian di halaman 9, beliau mempertegas lagi, antara lahiriah dengan batiniah itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini sama dengan pandangan semua sufi-sufi ortodoks, ya, sufi-sufi yang sunni, bahkan semua ahli sufi yang sebenarnya yang menegaskan daruratul jam'i baina asy-syari'ati wal haqiqah. Jadi harus ada keselarasan, tidak bisa terpisahkan antara syariat dengan hakikat, tidak bisa pisah. Antara ibadah lahiriah dan ibadah batiniah itu tidak bisa pisah. Bahkan setiap ibadah lahiriah itu pasti ada ibadah batiniah di dalamnya. Contoh ikhlas. Ikhlas itu bagian daripada ibadah batiniah dan ikhlas itu bagian daripada hakikat. Dia bukan syariat, itu ikhlas. Nah, jadi setiap ibadah kita, kalau tidak ada ikhlasnya, nah itu ya, kalau dalam bahasa Andre Guruta di halaman 10, ya ropakaswia lahirenge, kalau umpamanya de nasi bawangi ropakaswia batenge, dia akan menjadi ibadah pakaswia lobang. Nah, jadi bahasa Guruta itu dia kosong. Mana kosong ya? Hanya lahiriah saja, tapi tidak ada aspek batiniah, berarti dia kosong. Biasa kalau dalam kehidupan hari-hari kita di dalam budaya Bugis, biasa kita mendengar angkat ya sesempaja pupulin rona pupu tuna tapi dia gana runtuh. Ya, pupulin ro pupu itu rajin sembahyang ribuan, tapi karena kosong dari nilai-nilai ikhlas, dari nilai-nilai khusyuk yang maknanya ibadah batinnya tidak ada. Nah, jadi Guru mengatakan itu tidak bisa dipisahkan itu.
Ya, kalau kita kembali membuka khasanah tasawuf yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi, jadi aspek syariat dan aspek hakikat itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada riwayat, ada mengatakan ini hadis masyhur dari Rasul, ada juga mengatakan ini hanya formulasi saja, dia ringkasan daripada nas-nas yang dibaca Al-Quran hadis, bahwa asy-syari'atu bila haqiqah atilah, wal haqiqatu bila syari'ah batilah. Hanya syariat saja, aspek lahiriah saja, Allahu Akbar, mapuasa ni bawa, tapi dia gagal ilalab batin naropa kasuyab bateng, tidak ada ikhlas di dalam, tidak ada khusyuk, tidak ada hudurul qalbi ma Allah, bahkan yang tumbuh dalam ada hanya sifat ria, hanya sifat sum'ah, melok yang rengkeling atau wai marajin lah, ada masam pajak tahajud, wai rajin apa sunnah, itu kan hilang ikhlasnya di situ, itu nasan regrota, atilah kosong. Tapi sebaliknya, nareko pakas yang haki kami bawang, hanya ibadah batin saja, selalu mau tafakur saja, selalu, tapi tidak ada pastilan lahiran, itu juga nasan regrota, batil itu salah juga. Ya, sama dengan kita. Kalau umpamanya hanya tubuh lahiriah saja, tidak ada batinia kita, ya jasad namanya. Makna jasad di sini ya mayat. Tapi kalau umpamanya hanya roh, tidak ada ini ya, bukan manusia juga namanya. Makanya kenapa perlu digabungkan keduanya. Andrei Gurta mengatakan, di sini, ya meskipun harus digabungkan antara syariat dengan hakikat, beliau mempertegas. Tapi yang inti sebenarnya adalah ibadah hakikat. Tapi yang jelas, ibadah hakikat ini menurut pandangan Andrei Gurta tidak akan ditemukan di dalam diri manusia kalau tidak ada syariatnya dulu. Nah, yakin reko pura ni mas syariat tawe, ipas lenerangi ibadah lahirangi, disitulah baru kita hidupkan terpatri nilai-nilai hakiki, dan nilai-nilai hakiki itulah yang inti. Andrei Gurta menyebut ayat, wa aqimis salata li dzikri, tetonge sempaja petu-petue, sembahyang 5 waktu, li dzikri, untuk ingat, untuk mendapatkan sempaja tepetu. Ya, itu tuh coba lihat, karena zikir itu tidak putus. Orang kalau dia makin kuat zikirnya dan zikirnya sudah merasuk lahir batin, itu dia tidak akan pernah lupa lagi dengan Tuhan, bukan lagi hanya zikir lisan, bukan hanya zikir batin, tapi zikir jawari anggota tubuh lahir dan anggota tubuh batin, itu orang masuk dalam kategori sempaja menenung. Alladzina hum fi salatihim daimun dalam Al-Quran. Ada orang itu sembahyangnya daim. Loh, yang mana yang sembahyang daim di sini? Sembahyang daimun di sini bukan sembahyang yang 5 waktu itu. Tapi nareko engkau tahu na tetong yang sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu saja tidak mampu didirikan, bagaimana mendapatkan sembahyang ad-daim. Nah, ini ajaran Andrei Gurta, luar biasa ini, luar biasa. Jadi Andrei Gurta mengatakan, wa aqimis salata li dzikri. Nah, tetong yang sembahyangmu dirikan 5 waktu itu, kemudian li dzikri. Kita juga dalam ayat fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Nareko pura mu tetong sempajangnya 5 waktu ini 5 waktu. Nah, di antara 5 waktu ini fadhkurullaha udzkur. Inilah hakikat daripada sempaja sebenarnya. Udzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya tetemu tudammu lewukmu. 3 waktu ini aktivitas manusia itu tidak lepas dari 3 ini. Apa maknanya? Senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, karena itulah zikir yang sebenarnya, zikir batin, dan itulah yang inti, senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di seluruh tarikan-tarikan nafas kita. Sehingga Andrei Gurta menutup dengan ayat, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah, maringrau lo pengelata, ya naruh akbar, itulah yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Nah, ya, ini tadi ini di halaman 9. Iya. Nah, kemudian di sini ada satu yang ditegaskan Andrei Gurta, bahwa intisari daripada seluruh aktivitas ibadah itu untuk mencapai makam zikir. Nah, rekomering-ngerang itu pasti dia akan mitorof Allah. Orang yang tidak takut kepada Tuhan itu karena dia lupa dengan Tuhan. Atau dia Tuhan masuk dalam dia bilang Tuhan tapi tidak masuk ke hatinya. Makanya kalau di surah Al-Hujurat kadang kita qalu amanna, kemudian dibantah sama Tuhan. Qul lan taqulu walakin qulu aslamna. Kau bilang baru Islam saja, baru lahiriah. Nah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, nanti kalau iman sudah masuk ke hati, itu baru beriman namanya. Nah, ini kalau dalam Al-Hujurat itu diajarkan bahwasanya
Iman itu nanti merasuk di hati, baru dikatakan kita betul-betul beriman, baru masikri atau ngetotowe, baru dikatakan bertakwa. Ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 11. Iya, jadi Andre Guruta di sini masuk ke aspek ibadah lahiriah. Di halaman 12. Kenapa 12 orang sih, Mas? Ya, di halaman 12 itu Guruta langsung memberikan terjemahan tentang mana ibadah lahiriah, dan kita sudah paham dari tadi bahwa ya seru pakasuyan lahirang ya naro pakasuyan nepigoe lanro ale kasarata tubuh lahiriah kita. Nah, tapi di sini juga Guruta membagi dua, tapi jangan salah tafsir ya, bahwa ibadah itu hanya mengerjakan parentana puange, eman ini papesangkana puange, tapi melupakan aspek ibadah sosial. Jadi Guruta juga menegaskan bahwa ibadah itu lahiriah, baik yang hubungannya vertikal juga hubungannya horizontal, kita harus berbuat baik kepada seluruh makhluk. Jadi Guruta tidak mengatakan kepada manusia saja, tapi berbuat baik kepada seluruh makhluk. Nah, ini terjemahan Guruta tentang ibadah lahiriah. Yang jelas ibadah lahiriah itulah ibadah yang dihasilkan oleh, yang nampak dikerjakan oleh anggota tubuh lahiriah kita. Tapi di sini yang menarik ya, di halaman 11 itu Guruta memberikan satu pandangan sebelum beliau menjelaskan tentang makna daripada ibadah lahiriah. Ya, jadi beliau mengutip ayat dalam surah At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pura upanca rupa tawe, ya, di dalam itu bentuk yang paling sempurna. Kemudian ya beliau lagi menambahkan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, sinin atau rifancaje itu ya dilahirkan dalam keadaan mapacing. Ya, di fitrah suci murni. Ya. Jadi ahsani takwim di sini seakan-akan beliau memberikan penafsiran lain kata fitrah itu ahsani takwim. Jadi ahsani takwim ini seakan-akan mengarah kepada sisi ruhiyah. Nah, kenapa? Karena ahsani takwim di sini, kalau kita buka khasana buku-buku tafsir, kadang kenapa sih manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk? Ya, karena yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, kita punya aspek akal. Ya kan, biasa begitu. Kemudian disambung ayatnya, summa radatnahu asfala safilin, kita jatuhkan karena waktu lahir ke dunia, dia tidak mempergunakan akalnya untuk dipakai hidup di dunia ini, tapi dikuasai oleh hawa nafsunya. Contoh itu penafsiran kalau kita baca buku-buku tafsir. Iya. Di sini Guruta mengatakan dari ayat dan dari hadis inilah manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan, tujuannya agar manusia mampu melaksanakan segala perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya dan mampu menjauhi segala larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Ini alasannya. Ya, jadi tetap Guruta itu mengantarkan kepada kita selalu belajar al-imtisalu bil awamir, ya, melaksanakan segala perintah itu dengan tarkul manhiyat, selalu diajarkan itu. Ya. Saya mau memberikan sedikit komentar di sini. Jadi sebelum saya berikan komentar, Guruta mengatakan, ya, saya terjemahkan saja, sehingga selayaknya ya rufatawero itu jangan lupa bahwasanya dia itu mulia ya, walakat karamna bani Adam. Wahamalnahum fil barri wal bahri. Guruta mengatakan itu kita mulia. Ya jangan sampai sisi kemuliaan kita itu kita distorsi, kita rusak dengan cara apa melaksanakan atau mengerjakan larangan-larangannya. Tidak melaksanakan perintah dan kita tidak berbuat kebaikan atau kebajikan di alam semesta. Nah, ini Guruta mengatakan. Oke, saya kembali. Kalau kita kembali kepada tafsir Isyari, khususnya kepada kaum-kaum wujudiyin, ya sufi-sufi wujudiyin, itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya mau berikan satu titik ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Kalau kita berbicara ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, kalau orang-orang wujudiyin itu dia tidak hanya mengatakan bahwa kita diberikan aspek akal yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ya, karena malaikat juga ada akalnya. Ya. Cuma perbedaannya malaikat tidak ada hawa nafsu, kalau kita ada hawa nafsu. Jadi mana ahsani taqwim di sini bahwa manusia itu
Ya, dari penciptaan manusia lah yang paling terakhir diciptakan Allah. Dari sisi nau. Jadi nau itu dari sisi macam, ya kan di atasnya jinsun, ada nau. Dari sisi macam itu manusia lah yang terakhir diciptakan. Jadi binatang-binatang itu ada terdahulu sebelum manusia. Langit, bumi, jin, malaikat, surga, neraka sudah ada semuanya sebelum diciptakan manusia. Jadi yang paling terakhir diciptakan oleh Allah itu adalah manusia. Sehingga manusia itu dicatakan satu al-khalqi ajma'in. Manusia itu adalah intisari dari seluruh penciptaan. Jadi kalau ulama-ulama atau kaum-kaum sufi wujudiyin itu menafsirkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk karena di dalam diri manusia itu terhimpun intisari seluruh alam semesta. Di dalam diri kita ini ada unsur langit, ada unsur ardia, unsur bumi. Di dalam diri kita ini ada unsur lahiriah, ada unsur batiniah, ada unsur malaikat, malaikiah, ada unsur jinniah, ada unsur jin juga di dalam diri kita. Ada unsur nabatia, tumbuh-tumbuhan, ada unsur hayawania, ada unsur hewan di dalam diri kita. Bahkan jamadiyah, ada unsur-unsur benda-benda mati. Unsur-unsur neraka, surga ada di dalam diri kita sebenarnya. Nah, jadi makanya dikatakan khulasatul khalqi ajma'in. Jadi manusia itu kalau dalam bahasa kaum sufi itu diartikan sama dengan manusia itu mikrokosmos, alam kecil. Karena di dalam diri manusia itu semua yang ada di alam semesta ini intisarinya ada di dalam diri manusia. Nah, inilah dikatakan fi ahsani taqwim. Tapi yang membedakan manusia dengan yang lain, di situ ada sisi Rabbani. Di saat Tuhan mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, jadi ada sisi Rabbani di situ yang membuat sehingga dia layak untuk menjadi khalifah. Kenapa dia layak menjadi khalifah? Bukan hanya khalifah di atas bumi, meskipun dalam ini jailun menjadi khalifah di atas bumi, karena bumi ini inti daripada makrokosmos. Jadi di saat manusia itu dijadikan khalifah, karena memang di dalam diri manusia itu semua intisari alam semesta ada. Makanya kalau di dalam bahasa Al-Quran kita kembali, tujuan penciptaan alam semesta ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menciptakan manusia. Karena tujuan diciptakan alam semesta untuk mengenal Allah dan masompa wa makhalaqtul jinna. Jadi kalau kemarin ada kita sitir hadis, kalau kita baca Al-Futuhat Fatul Makkiyah dan ini itu banyak disebutkan kuntukan san makhfiyan fahbab tuna orab. Jadi tujuan pertama diciptakan Tuhan ingin dikenal. Ada iradat untuk memperkenalkan diri. Mana memperkenalkan diri di sini ini melahirkan ya diri dari yang gaib menjadi dia manesah. Contoh di situ. Iya, kemudian kita lanjut. Jadi tujuan penciptaan alam semesta ini adalah untuk manusia. Makanya dalam Al-Quran kita tidak heran kalau khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua yang ada di atas bumi ini, bahkan di atasnya lagi, alam semesta langit itu lakum, itu untuk manusia. Jadi semuanya itu untuk berkhidmat kepada manusia. Jadi jangan diputar, jangan kita menjadi berkhidmat kepada mereka, akhirnya kita diperbudak mereka. Nah, adapun penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin dengan manusia itu adalah untuk saya. Nah, jadi kita di sini ada frame di sini. Jadi ada frame di sini. Manusia itu tujuan penciptaan alam semesta manusia, dan tujuan penciptaan manusia kenapa manusia diciptakan? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan dalam bentuk manusia. Jadi tujuan penciptaan sebenarnya itu untuk Muhammad, karena wujud khalifah sebenarnya dan wujud daripada manifestasi alam semesta ini, ketundukan ibadah yang sempurna, yang paripurna ada di dalam diri insan kamil, yaitu terpatri dalam diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita lahir dalam bentuk manusia, ada bagian, jadi ada di situ qadru mustarak bainana wa baina ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bagian kita yang menyerupai dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, ini beberapa jadi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Waktu diterjemahkan asfala safilin. Kenapa asfala safilin? Mana asfala safilin? Yang tadinya dia adalah intisari, yang tadinya di situ ada aspek ruhiyah yang lebih tinggi, dia dimasukkan ke dalam aspek jasmani, anasir yang 4. Nah, tubuh kita ini ada 4, ada api, ada air, ada angin, ya, ada tanah. Itu aspek ardi bumi. Makanya dikatakan asfala safilin, kita jatuhkan ke asfala safilin. Kita jangan menerjemahkan kemudian manusia menjadi hina-hina, tidak. Tapi dia diturunkan dari aspek ruhiyah spiritual, alam gaib, masuk ke dalam aspek ardiyah atau alam jasmani. Nah, tapi untuk menjaga aspek ahsani taqwim ini, akhirnya Tuhan mengajarkan kepada kita, nah, menjaganya dengan 2 cara, amanu wa amilu as-shalihat. Amanu,
perbaiki ibadah batiniah, wa amilus solihat, dan perbaiki nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita. Jadi amanu nilai-nilai iman, wa amilus solihat nilai-nilai Islam. Saya kira itu tadi sedikit komentar dari saya. Ya, kalau ya bisa didiskusikan lebih panjang. Iya, kemudian Andre Guru tak membagi dua. Jadi ibadah lahiriah terbagi dua. Jadi ibadah tadi kita jelaskan, beliau mengatakan ibadah lahiriah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan, itu namanya ibadah. Yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam semesta ini dinamakan dengan muamalah. Ya, jadi beliau memberikan contoh. Nah, contoh ibadah yang langsung itu seperti salat kita, puasa kita, meskipun ibadah-ibadah zakat itu juga ada kaitannya dengan muamalah, tapi juga ada kaitannya dengan ibadah mahdah. Jadi ayat beliau mengutip ayat wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu itu salat, karena ibadah yang mahdah ini itu tungke-tungke saya tahu tidak bisa diwakili. Nah, itu dalam bahasan Reguruta. Jadi yaro ibadah yang hubungan vertikal itu tidak boleh diwakilkan, contoh salat, contoh puasa, kecuali haji itu boleh ya. Nah, zakat juga boleh diwakilkan. Tapi kalau ibadah syahadat, kemudian salat, kemudian puasa itu ibadah kalau dalam bahasa ini Andre Guru tadi sini itu tungke-tungke tahu. Iya, jadi dia fardiyah. Nah, kemudian muamalah ini dibagi dua. Jadi ada muamalah umum, ya hukum-hukum muamalah yang diatur di dalam hukum fikih Islam. Contoh hubungan al-bai' jual beli kita. Ini kontrak atau transaksi yang haram, contoh riba, atau ada penipuan, ada ghish di dalamnya. Nah, itu bahas muamalah. Tapi ada muamalah yang lebih umum lagi, contoh tolong menolong. Nah, beliau mengutip ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi saling tolong menolong, dan itu di saat kita memberikan pertolongan kepada orang itu adalah bagian ibadah meskipun kita tidak sadar kalau kita sementara beribadah. Ini ibadah ghairu mahdah atau ibadah kesalehan sosial. Iya, kita masuk ke halaman 15. Ya, kalau halaman 14 itu kesimpulannya saya tadi baca, dia hanya mengatakan, jadi selayaknya lahiriah kita itu perbuatannya itu harus motivasinya dan misinya itu harus berasaskan kebaikan, takut kepada Allah, dan tidak boleh mengarah kepada hal-hal yang melahirkan al-ismu, dosa, al-bagyu, melampaui batas, al-udwan, permusuhan. Nah, itu kesimpulan di halaman 14. Ya, kita masuk ke halaman 15, langsung ke ibadah batiniah. Iya, jadi Andre Guruta menerjemahkan, dan ini tentu kita sudah paham karena biasa saja. Jadi mana ibadah batiniah itu adalah ibadah atau aspek ibadah yang dilakukan oleh diri batin seseorang. Nah, diri batin yang pertama dalam diri kita itu adalah hati. Ya, di dalamnya ada ruh, di dalam ruh ada fitrah atau sir. Nah, di sini kita akan bahas aspek hati. Karena kalau hatinya saja tidak bagus, aspek ruhianya apalagi. Ya, aspek ruhianya tidak bagus, apalagi aspek fitrahnya. Nah, itulah nanti dia menjauh dari fitrah. Nah, dalam kehidupan selalu putus asa, selalu galau, selalu sempit. Nah, itu karena aspek fitrahnya tidak tercerahkan, karena aspek ruhiyah dan aspek batin atau aspek hatinya yang tidak pernah berusaha untuk diperbaiki. Ya, jadi Andre Guruta mengajarkan kepada kita, ya Rasulullah Tawenaseng itu sudah menjadi keharusan, kewajiban untuk berusaha ipacingi roatie, ipadecengi atita, aja irotaki. Jadi kita buang semua sifat-sifat kotor. Iya. Di saat guru kita mengartikan kita harus wajib membersihkan atau memperbaiki hati dan menjaga hati ini dan menjauhkan dari segala hal-hal yang dapat kalau bahasanya ya rotaki roatita itu yang merusak hati kita itu, ini kita diajarkan atau diingatkan konsep mujahadatun nafs atau riyadatun nafs. Jadi Andre Guruta juga mengajarkan kepada kita jangan pernah lupa untuk bermujahadah. Jangan pernah lupa untuk riyadah. Jadi mujahadah itu matunru. Kalau riyadah itu dari kata tarwid, membina. Jadi ada usaha untuk membina, memperbaiki. Jadi kalau mujahadah memang ada aspek memerangi hawa nafsu dan aspek matunru untuk memerangi hawa nafsu itu sehingga dia menjadi nafsu yang baik. Ini juga kita diingatkan kalau kita baca buku-buku tasawuf, biasa kita ada namanya aspek tahalli
Jadi kita kosongkan dengan mujahadah itu aspek-aspek sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Nanti secara otomatis kalau hilang sifat-sifat buruk, pasti akan masuk tergantikan dengan tahalli, tergantikan dengan sifat-sifat mahmudat atau sifat-sifat yang baik. Nah, itu kita diajarkan di sini. Lanjut, Andre Gurta mengatakan, oleh karena itu, sinin narupatawe wajib untuk memerangi hawa nafsu. Nah, ini kita diajarkan. Hati, dia tidak akan pernah lepas dengan hawa nafsu. Karena perjuangan batin ya dari kita balik sampai akhir hayat itu adalah perjuangan untuk memerangi hawa nafsu demi mencapai satu tujuan, itu kebersihan hati. Iya. Jadi Gurta mengatakan setiap manusia itu harus berjuang memerangi hawa nafsunya karena hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Beliau menyebut ayat dalam surah Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu." Saya tidak mau tunduk kepada hawa nafsu karena hawa nafsu itu selalu saja memberikan dorongan-dorongan atau bisikan-bisikan kepada hal-hal yang buruk, yang jelek. Nah, kita berikan waqfah sedikit di sini, kita memberikan sedikit titik penekanan. Jadi kalau kita berbicara an-nafsu itu sebenarnya dia tidak buruk secara mutlak. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an mengatakan an-nafsu tanpa ada takyid, tanpa ada, dia hanya mutlak, hanya kata nafsu saja secara umum, tidak ada embel-embel di belakangnya, contoh nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsul lawwamah, nafsu yang senantiasa memberikan sesekali, atau nafsu radiyah, sorida, nafsu mardiyah yang diridai Tuhan. Kalau dia hanya berkata nafsu, berarti dia jadi itlaqul am wa yuradu bihi al khas, yang dimaksudkan di sini adalah khusus, yaitu nafsu yang senantiasa membisikkan, ada hawa nafsu membisikkan kepada yang hal-hal yang buruk. Ya, tapi nafsu itu kalau dia sudah ada takyid, ya, ada batasan di belakangnya, contoh la uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu lawwamah, nafsu yang sudah bagus karena dia bermain di tengah-tengah. Jadi kadang berbuat dosa tapi langsung sadar. Jadi kalau dalam bahasa kita ini orangnya mukhlid. Khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Ini sudah bagus. Kenapa bagus? Karena dia sudah tidak terjerumus. Dia tidak pernah merasa nyaman di zona maksiat. Dia bermaksiat tapi astagfirullah sih. Dan langsung mungkasir kulubuhum. Dan bahkan kalau mungkasir kulubuhum, repak-repak atina nasabaya pura kisi mapegau dosa. Pura kisi tas salah. Itu justru dicintai sama Tuhan. Anak indal mungkasirati kulubuhum indi. Saya itu membersamai, saya itu menyelimuti orang-orang yang hatinya repak-repak karena perbuatan kesalahan yang dia buat. Nah, jadi makanya bagus dia, karena tulu maring ngerang. Bahkan ada riwayat mengatakan jika seandainya satu dunia ini orang matepek mana, maka suyam mana, ada orang berbuat dosa, Tuhan nanti ganti dengan orang yang buat dosa untuk membuat dia bertobat. Karena dengan adanya aspek dosa itu kadang dia bisa menjadi bumper untuk bisa melejit ke alam hadratullah karena taubatnya itu. Nah, itu beberapa kalau kita mengkaji hadis atau tafsir. Nah, jadi nafsu yang ketiga ada nafsul mulhama umpamanya. Nah, jadi falhamaha fujurah wa nafsi wa masawaha falhama, ada takyid falhamaha fujurah wa taqwaha. Nah, di atasnya lagi ada nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, di atasnya lagi radiyah mardiyah. Kalau kita baca surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul irji ila rabbika radiyah, itu nafsu radiyah, mardiyah, nafsul mardiyah. Nah, fadkhuli fi ibadi udkhuli jannati, makna fi ibadi berarti dia nafsul kamilah, sempurna karena sudah menunjukkan ubudiyah kepada Tuhan. Di sini yang perlu kita tegaskan bahwa di saat kita membaca tentang konsepsi nafsu, nafsu itu sebenarnya dia ibaratnya sama dengan pisau. Jadi nafsu itu tidak buruk sebenarnya secara asal. Iya, yang buruk itu kalau tidak tercerahkan. Tapi kalau nafsu itu sama dengan kalau kita punya cincin umpamanya, selalu disikat, akhirnya dia menjadi mengkilat, akhirnya lama-lama menjadi ada starnya, ada bintangnya. Itu begitu juga perumpamaan nafsu. Nafsu yang dibiarkan begitu kotor sejak awalnya tidak pernah dibina, tidak ada mujahadah, tidak ada riyadhah, itulah yang menjadi ammara bisu. Nah, dari sini kita diajarkan Rekruta untuk melaksanakan mujahadah. Karena jiwa ini kalau kita tidak perangi, kita akan senantiasa menjadi kotor dan senantiasa ya tidak bisa keluar dari zona pengaruh-pengaruh bisikan hawajisu an-nafs,
bisikan-bisikan nafsu yang mengantarkan kepada hal-hal yang buruk. Ya, kalau dalam Al-Qur'an di sini Andre Gruta menyebut satu hadis, inna asyadda daika nafsuka alladzi baina janbaik. Ingat, musuh yang paling besar itu hawa nafsumu yang ada dalam diri kamu. Jadi musuh yang paling besar itu sebenarnya nafsu kita sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara nafsu, dia tidak akan bisa lepas dari perbicaraan hawa. Nah, jadi kalau ulama-ulama itu membedakan hawa lain, nafsu lain. Hawa lain, nafsu lain. Lain juga was-was satu syaitan. Nah, dan inilah musuh-musuh yang harus dimujahadah. Jadi kalau guru kita mengatakan, musuh kita itu ada 4 sebenarnya. 2 dalam diri kita, 2 di luar diri kita. Dalam diri kita ada hawa. Nah, itulah bisikan-bisikan. Ada nafsu, ini nafsu sebenarnya dia hanya menerima reaksi. Jadi yang buat aksi itu hawa. Nah, ini bisa dipaham ya, jangan sampai cuma kadang langsung digabung hawa nafsu. Nah, jadi bisikan-bisikan hawa itulah. Nah, inilah yang biasa kalau nafsu kita tunduk kepada hawa, inilah namanya mempertuhankan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Banyak orang itu mempertuhankan hawanya, tunduk. Mau saja takabur, mau saja terkenal. Nah, itu hawa nafsu semua. Mau saja memenuhi semua hal-hal yang membuat dia nampak, membuat dia di atas. Nah, ini contoh orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Nah, inilah yang harus diperangi, bahwasanya kita ini tidak ada. Kita ini la haula wala quwata illa billah, kita ini zalil, kita ini fakir, kita ini miskin di hadapan Allah. Kita ini abid, abid itu hamba. Sehingga jangan pernah mau mengangkat di dalam diri kita ini satu titik pun aspek. Kalau ada satu titik aspek, detik itu juga kita terdepak dari hadratullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diajarkan. Yang kedua, musuh yang kedua itu ya an-nafsu sendiri. Tadi dibacakan hadisnya oleh Nabi oleh Andre Guruta. Kemudian dalam Al-Quran banyak itu ayat-ayat wajahidu fillahi haqqa jihadihi, ya, berjihad itu mujahadah. Berjihad melawan hawa, nafsu, dan bisikan syaitan. Ya, jadi setan itu inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa, itu musuh, jangan mau berteman. Ya, kemudian ada musuh yang keempat itu terlalu cinta sama dunia. Ya, makanya dalam hadis ra'su kulli khati'atin hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta kepada dunia itu. Jadi dunia itu kalau bahasa guru kita, dunia itu fasilitas yang harus dipakai oleh tubuh kita untuk beribadah, tapi jangan dimasukkan di hati. Silahkan bermewah-mewah berpakaian, tapi jangan masukkan di hati, kita pakai secukupnya. Dan kita tidak membanggakan, karena dunia itu tidak punya nilai, dia hakikatnya tidak ada, karena dia juga lahir dari kudrat iradat Tuhan. Yang ada hanya Tuhan. Karena dia tidak ada sama dengan diri kita, berarti dia tidak punya angke. Dia gagak engkana secara hakiki, dia itu angke nah. Kalau dia angke nah, berarti kita tidak akan membanggakan dunia. Bahkan kalau kita kembali kepada hadis Hud, izhad fid dunya, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, dullani ala amalin, ahabbani Allah wa ahabbani annas. Ajarkan kepada saya pakasiwiyang. Ya ro pakasiwiyange nareka ufogawi, napoji ka fong Allah Ta'ala, napoji to karu fatawe. Nabi mengajarkan bukan pakasiwiyang lahirang, tapi pakasiwiyang bateng. Makanya Nabi tak izhad fid dunya aja mupoji linoe. Iya. Yuhibbukallah, pasti kamu dicinta sama Tuhan. Jadi ala qadri. Jadi berapa ukuran hilangnya dunia di hati kita? Kalau full hilangnya dunia di hati kita, tidak masuk hanya Allah saja di dalam, begitulah juga kadar cintanya Tuhan sama kita. Tapi berapa kadar besarnya dunia di batin kita, begitu juga kadar jauhnya Tuhan dari kita. Nah, ini kalau kembali kepada hadisnya Rasul sama diberikan alasan. Jangan kamu suka barangnya orang, pasti orang suka sama kamu. Kalau kau suka barang-barangnya orang, itu orang tidak akan suka sama kamu, kata Rasulullah SAW. Nah, ini contoh diajarkan kepada kita. Jadi ini kembali kepada aspek batinnya saja. Dan itu tidak akan mampu kita kerjakan kecuali dengan mujahadah. Nah, berbicara tentang mujahadah, mungkin kita tanya, apa sih mujahadah? Ya, masih ada 10 menit ya. Apa sih mujahadah itu? Guru kita di dalam Khasanat Tasawuf itu mengajarkan makna mujahadah itu, kalau Imam Al-Ghazali, beliau membedakan mujahadah dengan riyadah. Jadi mujahadah itu ada mujahadah badaniyah. Jadi badan yang kita mujahadah siksa, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki batin. Tapi antara hubungan badan dengan batin tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau badannya tersiksa, pasti batinnya ini akan tunduk. Nah, nanti kita akan sebutkan ada 4 formula yang diajarkan guru kita dalam Khasanat Tasawuf. Kalau riyadah itu riyadah ruhiyah. Nah, contoh kita belajar
Selalu kita belajar untuk merasakan kehadiran Tuhan, bahwasanya kita tidak jauh dengan Tuhan. Ya, kita juga riadah selalu berusaha menempatkan posisi kita tawadu di alam semesta. Contohnya. Ini contoh riadah. Meskipun Ibnu Arabi mengatakan mujahadah riadah sama saja kalau Ibnu Arabi mengatakan begitu. Nah, Sahal At-Tusturi, ini salah seorang pemuka tasawuf salaf, kaum salaf, beliau mengatakan, la yasiru al-abdalu abdalan illa bi arba'ati khisalin. Seorang wali badal, wali abdal itu ya karena dia tertabadul as-sifat al-mazmumat menjadi mahmudat, maka dikatakan wali badal. Banyak penerjemahan, ini salah satu terjemahannya. Karena sifat-sifat buruknya tergantikan dengan sifat-sifat baik. Kalau ada hadis mengatakan nanti di akhir zaman itu Syria itu akan hancur, akan gontok-gontokan. Kamu jangan pernah menghina orang Syria karena di situ ada wali badal 40 setiap masa. Wali badal. Jadi Sahal mengatakan la yasiru al-abdalu abdalan, tidak ada seorang pun mencapai makam kewalian wali badal kecuali orang ini senantiasa konsisten melaksanakan mujahadah 4 hal. Pertama bilju ikhtiyari, selalu belajar lapar. Nah, makanya bulan puasa ini sebenarnya kita diajar untuk menjadi wali. Karena hanya dengan puasa itu mampu membeningkan hati. Kalau ada riwayat dari Nabi Isa, beliau mengatakan begini, jawi'u butunakum tara rabbakum. Biasakan perut itu lapar. Laparnya ikhtiari. Makanya Nabi kalau makan tidak pernah kenyang dan tidak pernah makan kecuali lapar benar. Ini juga belajar. Jawi'u butunakum. Bahkan Nabi itu biasa puasa wisal 2-3 hari. Nah, kalau kita diajarkan banyak-banyak puasa, karena puasa itu da'bus salihin wal anbiya, itu kebiasaan nabi-nabi dan orang-orang saleh. Nabi bisa mengatakan jawi'u butunakum, biasakan banyak lapar, karena dengan banyak lapar itu kamu bisa tembus musyahadah, menyaksikan keagungan Tuhanmu atau menyaksikan kehadiran wujud Tuhanmu. Nah, ini contoh. Yang kedua, bisahar, banyak-banyak kita sahar itu apalagi yang waktu sahur, sepertiga malam terakhir itu kita melaksanakan tahajud, banyak bermunajat, berkomunikasi dengan Tuhan, tunduk di situ. Nah, itu mujahadah karena orang itu lebih suka tidur daripada sembahyang. Nah, lebih enak tidur daripada sembahyang tahajud. Yang ketiga, bisumti, banyak-banyak diam. Inilah sebenarnya mujahadahnya paling berat ini. Nah, makanya kalau dari zaman Bani Israel ada namanya puasa diam. Contoh puasanya Zakaria waktu diberikan sama Allah Yahya, kau bilang ini. Begitu juga puasanya Maryam. Saya bernazar berpuasa walam ukalliman nasa, dan saya tidak mau berbicara insya pada hari ini. Itu puasa diam. Itu juga puasa karena batin ini suka, hawa nafsu suka untuk ngomong terus. Apalagi bergosip. Nah, dengan puasa ini itu latihan untuk menjadi orang yang disayangi Tuhan karena nanti akan terpatri sifat-sifat itu. Dan yang terakhir, bil uzlah. Jadi kita banyak-banyak menjaga diri kita ini untuk tidak terlalu banyak berhubungan, berinteraksi dengan dunia yang bisa membuat kita alfa dengan Tuhan. Iya, jadi ini tadi beberapa konsep mujahadah. Masih ada waktu, Kandi? Kandi? Siaga nih. Masih bisa kah? 3 menit? Masih ada. Lanjut. Ya. Oke. Tidak apa-apa, saya lanjut. Iya. Ya, dari mujahadah ini, nah, oke. Langsung saja. Nah, mujahadah ini akan melahirkan itulah jiwa yang bagus. Jadi guru tak, biasanya semua kita ini yang pernah mondok di pesantren pasti hafal hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Relana tekkena watakena tawe engkatu yasan tekke. Nah, jadi ada sekerat daging nareko makasi ngiro tekkewe makasi manang lanro alena lahir batin. Nah, yakia nareko marota imajai majak manang lanro alena rotawe lahir batin. Yang rotekke hati. Jadi dia Nabi mengatakan tekke hati, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Bukan kalbun sanubariun, tapi kalbun yang adalah latif rabbani, sesuatu yang halus, yang berunsur ketuhanan, ruhani, berunsur spiritual, yang lebih luas dari alam semesta, karena qalbul mu'minina baitullah, hatinya orang beriman itu layak untuk menjadi arasnya Tuhan. Ya, karena hati ini harus menjadi arasnya Tuhan, jangan menjadi arasnya dunia. Rugi kita. Atau juga kalau kita tidak mau berada di makam abrar atau orang saleh, kita mau makam muqarrabin, jangan juga dimasukkan di hati ini menjadi arasnya surga. Dia harus di atasnya surga. Kita harus menjadikan arasnya Tuhannya surga, jangan arasnya surga. Nah, saya kira bisa dipaham di situ. Ini hanya singkat-singkat saja. Ya, tapi salahat di sini itu hasil daripada mujahadah. Orang tidak akan mampu mendapatkan islahul qalbi
hati yang bening, hati yang bersih, kecuali orang itu betul-betul mujahadah dengan mengamalkan yang 4 tadi. Ditambah lagi oleh Rek Guruta, kalau di dalam kita di Halwati itu kita ajarkan tambahkan lagi 4. Pertama, harus ada guru. Ada guru yang membimbing. Yang kedua, harus ada zikir. Jadi memang hari-hari itu dipenuhi dengan zikir lahir batin. Yang ketiga, kita itu harus kalau bisa wudhu kita tidak pernah putus. Nah, jadi wudhu lahirianya insya Allah itu akan berpengaruh ke aspek dalam wudhu batinia. Jadi kewadiki sama dengan Bilal tidak pernah putus petu jenekna. Itu juga kita ajarkan di dalam ajaran tasawuf. Dan yang terakhir, kita harus asiduku, harus betul-betul matongek-tongeki untuk ipaslenerang iro sinina on nagagoe mapuasa ta sempajata, dan tidak mengharapkan apa-apa, bukan pahala, bukan surga yang kita harapkan, tapi yang kita harapkan riona fong Allah Ta'ala indah maliki muktadir bersama dengan Tuhan. Jadi kita tinggalkan itu huzur nafsi, ada bagena watak kaleta nasaba sinina bagena nasa fong Allah Ta'ala. Bagena mana fong Allah Ta'ala itu dalam bahasa kita. Yang terakhir bahwa Guru Ta membagi ibadah batinnya 2. Ada yang langsung dan ada juga ibadah yang berperantara. Saya kira untuk ini insya Allah besok kita lanjut karena waktu sudah habis. Insya Allah pembagian ibadah batinia, ibadah langsung dan ibadah yang berperantara, yaitu tauhid dengan ma'rifat, kita akan jelaskan lebih panjang besok insya Allah. Waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat ilmu yang telah dicurahkan oleh Allah dengan perantaraan Ustadz Andi Ridwan. Insyaallah berkah Ustadz. Amin amin ya Rabb. Kita niatkan untuk lanjutkan esok hari. Insyaallah. Ada juga tadi yang ingin bertanya tapi ditunda besok hari saja. Insyaallah besok langsung dijawab pertanyaannya pertama. Insyaallah siap. Iya. Terima kasih banyak Ustaz karena sama-sama. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Kaman. Salam dari Isya. Adlan. Ada aja buka di sekret.